Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 7. Dan di saat ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Materi yang akan kami bahas di saat ini yaitu hukum benda dengan subpokok bahasan yang terdiri dari 3 subpokok bahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian hukum benda dan sistem hukum benda. Yang kedua, macam-macam benda dan hak kebendaan. Dan yang ketiga yaitu asas hukum benda. Bagi presentator pertama, dipersilahkan. Iya, di sini kita mulai dari pengertian hukum benda. Pengertian hukum benda menurut hukum perdata yang dimaksud dengan hukum benda dengan konteks dalam hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya dan mempunyai nilai yang dapat ditukar dengan uang. Adapun benda dalam hukum perdata diatur dalam buku 2 hukum perdata tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda atau angkasa, sedangkan dalam pengertian hukum benda, hukum perdata, bulan itu bukan atau belum dapat dikatakan sebagai benda karena tidak atau belum ada yang dapat memilikinya. Adapun pengertian hukum benda menurut para ahli, salah satunya menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, yaitu hukum kebendaan ialah suatu kaidah hukum yang mengatur hak-hak atas benda. Dalam pasal 499 dinyatakan bahwa barang dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik. Yang berikut sistem hukum benda. Maura, sistem hukum benda. Itu semua tak tahu. Yang berikut sistem hukum benda. Sistem hukum benda, sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ada dan ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengandalkan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Iya, sekian dari saya. Presentator kedua dipersilahkan. Yang berikut macam-macam benda atau pembendaan. Yang pertama, ada benda berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua, ada benda bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga, ada benda yang dihabis pakai dan tidak dihabis pakai. Dan yang keempat, benda yang sudah ada dan akan ada. Yang kelima, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Yang terakhir, benda terdaftar dan tidak terdaftar. Oke, di poin yang pertama yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud pengertiannya adalah benda yang dapat ditangkap dengan panca indera. Yang kedua, benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud pengertiannya yaitu benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, yaitu berupa hak. Yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan atau dapat berpindah tempat sendiri. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan seperti contohnya tanah, bangunan, tanaman yang masih menyatu dengan tanah. Yang berikut benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Arti penting pembedaan ini terletak pada pembenaan sebagai jaminan hutang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan
dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dinyatakan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang objeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Terdapat dalam pasal 1320 butir 3 BW. Yang berikut presentator berikut. Iya, terima kasih. Yang berikut benda yang dipakai habis dan tidak dipakai habis. Yang pertama, benda yang dipakai habis yaitu barang yang hanya dapat dipergunakan dalam satu kali pemakaian. Contohnya pulpen, penghapus, tinta printer, dan spidol. Kedua, benda tidak dipakai habis yaitu barang yang dapat digunakan bukan hanya dalam satu kali pemakaian. Contohnya perhiasan dan sebagainya. Berikut benda dalam perdagangan, yaitu benda yang dapat menjadi objek perjanjian seperti contohnya barang elektronik, jam, dan kendaraan. Kedua, benda di luar perdagangan, yaitu benda-benda untuk kepentingan umum, contohnya jalan raya, dermaga dalam pasal 537 KUHP Perdata. Presentator berikutnya dipersilakan. Ya, yaitu hak kebendaan atau zakelijk recht. Ialah hak mutlak atas suatu benda. Hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dalam BW, hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, hak kebendaan yang memberikan jaminan atau zakelijk rekenheidsrecht. Contohnya gadai, hipotek, hak tanggung dan fidusia. Yang kedua, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau zakelijk genossrecht. Contohnya hak milik bezit. Dibandingkan dengan menurut Maryam Darus Badruzzaman, hak kebendaan ini mempunyai sifat atau ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan hak perorangan sebagai berikut. 1. Hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relatif, artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Yang kedua, hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas. Yang ketiga, hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri. Sedangkan hak perorangan memberikan wewenang yang terbatas. Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemiliknya. Presentator berikutnya dipersilakan. Oke, yang berikut asas-asas hukum benda. Yang pertama, merupakan hukum memaksa atau Dwyn-Gendrecht. Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tindakan akan memberikan wewenang ya sebagaimana yang telah disebutkan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat memengaruhi isi hak kebendaan. Jadi berlakunya aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Yang kedua, dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi orang yang berhak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan
Namun orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi berlakunya itu dibatasi oleh pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Yang ketiga, Sabar ya guys. oke, yang ketiga, asas individuality. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan atau individual bepat. Artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. Rumah, mebel, hewan. Jadi orang yang berwujud yang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya. Yang keempat, asas totalitas. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, dia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri. Jadi jika suatu benda sudah terlebu dalam benda lain, maka hak kebendaan benda yang pertama menjadi lenyap. Tetapi terhadap konsekuensi ini terdapat perunakan, yaitu yang pertama adanya milik bersama atas barang yang baru, terdapat dalam pasal 607 KUH Perdata. Yang kedua, lenyapnya benda itu oleh karena usaha pemilik benda itu sendiri, yaitu terlebunya benda itu dalam benda lain, terdapat dalam pasal 602, 606, 608 KUH Perdata. Yang ketiga, pada waktu terlebunya benda sudah ada berhubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan, terdapat dalam pasal 714, 725, 1567 KUH Perdata. Yang kelima, asas tidak dapat dipisahkan atau on split verbate. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindatangankan sebagai daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Misalnya pemilik. Jadi pemisahan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak dapat dipergunakan, namun pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iuran realena, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain. Ini kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya, tetapi hak miliknya tetap utuh. Selanjutnya dipersilakan. Selanjutnya asas priority. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu diatur urutannya. Iurain realin melekat sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa iurain realin didahulukan lihat pasal 674, 711, 720, 756, 1150 KUH Perdata. Sekarang timbul pertanyaan antara iurain realin yang satu dengan yang lain. Mana yang harus didahulukan? Dalam hal ini urutannya menurut mana yang lebih dahulu diadakan. Misalnya atas sebuah rumah dibebani hipotek dan kemudian dibebani dengan hak sewa, maka orang yang mempunyai hak sewa atas rumah itu harus mengalah dengan memegang hipotek, karena hipotek lebih dahulu diadakan baru timbul hak sewa. Asas prioritas ini tidak dikatakan dengan tegas, tetapi akibat dari asas nepolus, yaitu bahwa seseorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai.
Ada kalanya asas ini diterobos akibat urutan hak kebendaan yang terganggu. Yang ketujuh adalah asas percampuran. Menurut asas ini hak kebendaan terbatas wewenangnya, jadi hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Tidak dapat orang itu untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam suatu tangan, maka hak yang membebani itu menjadi lenyap. Lihat pasal 706, 718, 736, dan 724, 807 KUH Perdata. 8 asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bejit, dan verjaring atau kedaluarsa. Mengenai benda-benda bergerak atau reoren dan tak bergerak atau on-reoren berlainan. Demikian ini juga mengenai irain realin yang dapat diadakan. Untuk benda bergerak, hak kebendaan yang dapat diadakan adalah hak gadai atau pen, dan hak memungut hasil Gebruik. Sedang untuk benda tak bergerak adalah erpak, Gebruik, hipotek, dan servitut. Kesembilan adalah asas publik. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar register umum. Adapun mengenai benda-benda yang bergerak, cukup dengan penyerahannya nyata tanpa pendaftaran dalam register umum. Sekian, terima kasih. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Namun sebelum itu, dari kelompok kami ingin membuat peraturan. Yang pertama, pertanyaan hanya diterima 2 pertanyaan dan tidak boleh direspon balik yang akan menimbulkan pertanyaan lain. Untuk yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, di sini saya akan bertanya nih kepada teman-teman. Ya, Sri, dipersilahkan. Apa itu hak dan bagaimana hak diperlakukan? Apa itu hak dan bagaimana? Bisa diulang. Apa itu hak dan bagaimana hak diperlakukan? Apa itu hak dan bagaimana hak diperlakukan? Ya, barangkali teman-teman bisa memberikan contoh sedikit tentang hak. Ya, terima kasih. Ya. Bagi presentator yang ingin menjawab, dipersilahkan. Iya, mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari Pasrin. Apa itu hak dan bagaimana hak itu diperlakukan? Iya, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh atau didapatkan oleh manusia. Di sini terdapat 2 jenis hak berdasarkan sumbernya, yaitu hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang bersumber dari hukum seperti undang-undang, seperti peraturan Pancasila dan sebagainya. Sedangkan hak moral, sebentar.
Sedangkan hak moral adalah hak untuk menentang segala bentuk perubahan dalam karya hak cipta yang dapat mengganggu reputasi pencipta. Hak moral melindungi nilai pribadi dan reputasi, tidak hanya permasalahan perekonomian semata, melainkan nilai dari sebuah karya penciptanya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan.